Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Khalid di Mapel PKKR, Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan. Kita akan mempelajari di ini ya, perawatan berkala sistem pengapian konvensional. Ya. Sistem pengapian mesin pada mobil ya. Fungsi dari sistem pengapian ini adalah sebagai rangkaian mekatronika, mengubah listrik bertegangan rendah menjadi energi listrik bertegangan tinggi yang ditujukan ke busi. Setelah di busi, tegangan ini akan dikonversikan menjadi percikan api atau spark yang membuat mesin mobil menyala. Skema pengapian ini hanya ditemukan pada mesin mobil ya, berbahan bakar bensin secara rinci. Fungsi sistem pengapian mobil ini yang pertama ada menciptakan percikan api di dalam ruang bakar, kemudian waktu untuk mengatur pengapian, kemudian mengatur pembagian spark ke masing-masing silinder, kemudian ada jenis-jenis pengapiannya. Jenis yang pertama itu ada pengapian konvensional ya. Sesuai namanya, yaitu sistem pengapian ini tergolong secara konvensional ya, karena menggunakan kontak mekanik atau yang disebut kontak platina ya, untuk menentukan interval busi menyala. Skema ini adalah versi terdahulu dari pengapian transistor. Komponen busi sebagai komponen utama dalam sistem pengapian yang bertugas memercikan bunga api sehingga proses pembakaran campuran bensin dan udara yang dikompresikan dalam silinder menghasilkan tenaga akibat pemuaian gas atau eksplosif dan mendorong piston ke titik mati bawah ke titik mati atas menjadi langkah usaha. Kemudian next, di sini ada nama komponen-komponen sistem pengapian. Yang pertama yaitu baterai, kemudian ada kunci kontak, koil, distributor, dan busi. Ya, di sini yang pertama kita akan bahas mulai dari baterai. Fungsinya yaitu menyediakan arus tegangan 20 volt untuk koil. Baterai ialah elektrokimia yang dibuat untuk menyuplai listrik ke sistem starter mesin. Sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen lainnya. Alat ini menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang dikeluarkan bila diperlukan dan mensuplai ke masing-masing sistem kelistrikan. Jadi baterai ini untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang digunakan untuk mensuplai, menyediakan listrik, kemudian ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen kelistrikan lainnya. Kemudian ada kunci kontak. Kunci kontak ini fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik ke baterai sehingga masuk ke koil. Kemudian ada ignition coil ya. Pada sistem ini, koil ini berfungsi untuk menaikkan tegangan rendah 20 volt menjadi tegangan tinggi 15 sampai 45 kV yang diperlukan untuk pengapian. Untuk memperbesar tegangan rendah tersebut, pada koil terdapat ada dua kumparan. Yang pertama kumparan primer dan kumparan sekunder ya. Kemudian ada yang namanya distributor. Distributor ini berfungsi untuk sebagai alat untuk membagikan tegangan tinggi yang diperoleh dari koil.
yang terdapat pada tiap silinder. Fungsi distributor dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu ada bagian pemutus arus, kemudian ada cam loop, ada kontak point, kemudian ada sudut duel, dan ada kondensor. Nah, nanti akan dibahas di selanjutnya. Nah, adapun bagian-bagian dari ignition coil. Ignition coil yang pertama ada bagian kumparan primer atau primary coil. Itu fungsinya untuk menciptakan medan magnet pada coil agar timbul induksi pada kumparan-kumparannya. Ciri kumparan primer ini biasanya mempunyai penampang yang besar dan gulungannya sedikit ya. Itu biasanya bisa dilihat di sini, primary negatif ini. Yang untuk negatif positifnya di situ. Nah, di sini. Nah, itu primary ya. Positif, negatif itu kumparan primary. Kemudian ada kumparan sekunder atau secondary coil. Ini berfungsi untuk menambah induksi menjadi tegangan tinggi yang selanjutnya dialirkan ke busi menjadi percikan api. Ciri ini kumparannya sekundernya mempunyai penampang lebih kecil dan gulungannya sangat banyak. Itu biasanya posisinya itu di tengah coil ya. Ini yang namanya kumparan sekunder, menghasilkan listrik yang besar untuk mensuplai ke busi agar busi tersebut bisa memercikan bunga api. Dan ada cara kerja coil ya, ignition coil. Prinsip kerja coil ini prinsipnya mutual induksi ya, induksi bersama. Apabila sebatang besi atau